Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan terungkap sebentar lagi. Ya, mungkin sampai kamu merinding. Ya, yang terungkap ini bisa jadi hal-hal yang penting. Oke, kita akan coba cek. Tapi ingat ya, buat Pisces ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu, apakah ada pesan di sini untuk kamu dari semesta, karena kamu perlu mendengarkan ini ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada infertility. Aku merasakan ya, di sini ada seseorang, mungkin ada berapa orang atau banyak ya, entah itu teman baik kamu, entah itu orang yang kamu percaya, atau bahkan pasangan kamu ya, ternyata mereka tidak berpihak kepada kamu. Ya, itu membuat kamu kecewa. Terungkap ya, bahwasanya seseorang yang mungkin kamu percaya ini, dia mungkin sudah mengecewakan kamu, dia sudah berbohong kepada kamu, dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak kamu duga, mungkin dia menipu atau bagaimana. Arti kata di depan kamu mungkin dia baik gitu loh. Ternyata di belakang kamu dia melakukan segala cara ya untuk menghancurkan kamu karena dia tidak berpihak kepada kamu. Oke? Tapi di sini dalam waktu dekat ya, aku melihat ada keajaiban, ada miracle ya, di mana kamu itu akhirnya merasa, ya, aku ngerasakan ini keajaiban sih kata lo, walaupun aku dilukai, aku dikhianati, walaupun dia tidak berpihak kepada aku ya, tetapi aku bersyukur gitu loh. Aku ternyata dijauhi nih, aku dilindungi oleh Tuhan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang mungkin manipulatif gitu ya. Jadi kamu itu selalu berpikir positif, karena itu tadilah yang membuat kamu kayak ngerasa mendapatkan keajaiban-keajaiban. Salah satunya ya terungkap, ya, apa yang mungkin sudah hilang dari diri kamu, mungkin seorang teman, atau seorang pasangan, atau sebuah pekerjaan, atau sebuah apalah. Ternyata ada yang jadi pengganti nantinya di sini. Bahkan itu jauh lebih baik gitu loh. Jadi di sini kamu sangat bersyukur sekali sebenarnya ya. Kalaupun ada orang yang tidak berpihak kepada kamu, arti kata ya dia bukanlah orang yang tepat gitu loh. Dia bukanlah orang yang bisa diandalkan ya. Jika dia berada di dalam lingkungan kamu, otomatis kamu akan dirugikan. Jadi kamu bersyukur bahwasanya ini terungkap. Seseorang ini ternyata ya tidak berpihak kepada kamu gitu loh. Oke? Nah, di sini ada perseverance, ada sebuah kegigihan, ada sebuah usaha, ada sebuah keyakinan atau semangat ya dalam diri kamu ya, yang ternyata ini yang membantu kamu bisa memiliki ataupun mewujudkan semua impian ya, dan mewujudkan sebuah keajaiban karena semangat kamu, karena kegigihan kamu. Karena tanpa usaha, tanpa kerja keras ya, kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Berharap keajaiban dari Tuhan. Kalau kita seseorang yang mungkin selalu berbuat baik, selalu berpikir positif, kalau kita seseorang yang perfect, sempurna ya, mungkin bisa ada keajaiban yang tanpa kita melakukan apapun, Tuhan memberikan keajaiban kepada kita. Jika kita tergolong orang yang baik gitu loh. Namanya kita manusia pasti punya dosa, iya kan? Nah, jadi di sini arti kata kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, kita tetap berdoa, kita tetap bersemangat untuk mewujudkan apapun itu. Dan akhirnya terungkap semua yang kita harapkan, semua yang kita manifestkan bisa terwujud di sini. Karena semua itu dengan kerja keras kita. Inilah keajaiban yang kamu ciptakan sendiri di sini. Oke? Dan aku juga melihat sih ya, beberapa dari kamu mungkin dalam waktu dekat ini ya, itu akan mengalami satu kebingungan ya, atau satu keraguan. Walaupun terkadang kamu sudah yakin nih, oh ini orang sebenarnya nggak baik, oh ini orang sebenarnya ya baik gitu ya. Kamu sebenarnya masih merasa bingung gitu loh. Karena di sini, di sisi lain, aku melihat kamu pernah kayak dibohongi, kamu pernah kayak apa ya,
Banyak orang-orang dulunya merencanakan kejahatan atau kebusukan gitu ya, terhadap kamu. Ini juga membuat kamu trauma. Apalagi yang di sini tadi, ya di awal ini ada hal-hal yang memang benar-benar membuat kamu itu kayak ngerasa nggak percaya. Ada orang yang aku percaya ternyata dia menipu gitu loh. Jadi ini juga salah satu alasan kamu merasa kamu bingung. Dalam waktu dekat ini mungkin kebingungan kamu ini akan bisa menjawab lah ya, menjawab eh, tentang sebuah peristiwa atau kondisi yang kamu hadapi saat ini. Mungkin dari hal yang mungkin dalam hal apa ya, pekerjaan atau percintaan di sini ya. Ada mungkin orang yang dekat sama kamu, pasangan kamu kayak itu, atau seseorang yang sudah dekat dengan kamu sudah cukup lama, tapi kamu tidak mengetahui apa keinginan dia sama kamu, apa yang dibutuhkan sama kamu. Yang kamu tahu dia adalah orang yang selalu ada buat kamu. Tapi ternyata di balik itu semua dia menyimpan sebuah tujuan yang kamu sendiri tidak tahu. Mungkin memanfaatkan kamu. Atau bahkan di sini seseorang ini benar-benar sudah menghadirkan orang ketiga, tetapi kamu merasa ya aku mencoba bertahan. Makanya di sini ada kebingungan ya. Mungkin itu juga yang membuat kamu bingung, tapi kita nanti akan klarifikasi ya dari kartu tarot. Apakah sebenarnya terjadi sehingga membuat kamu kayak ngerasa bingung ya. Di sini juga ada faket ya. Fakade ini kalau dalam arti agamanya itu ada orang yang menyalahgunakan ataupun menyimpang ya dari sebuah ajaran gitu loh. Jadi ini terlihat sesuatu hal yang ya mungkin sebuah pengkhianatan kah, penipuan kah ini juga termasuk ya. Yang tadi awalnya kamu percaya banget sama dia, sama halnya dengan infertility ya. Nah ini kamu lagi mencari jawaban. Kamu lagi mencari sebuah jawaban, solusi ya dari semua yang terjadi ini. Walaupun pada akhirnya kamu ngerasa ada keajaiban. Banyak ya di sini yang terungkap sebenarnya. Ya, terungkap itu tentang sebuah hal-hal yang di luar nalar kamu. Sesuatu hal yang mungkin tidak kamu sangka terjadi gitu loh. Tapi terkadang ya seperti itulah. Mungkin karena kamu yang terlalu baik ya, atau kamu yang terlalu positif terhadap semua orang gitu loh. Padahal nggak semua orang juga bisa kita percaya. Nggak semua orang juga bisa kita apa ya, kayak kita berikan tanggung jawab, kita berikan sebuah kepercayaan, nggak semua orang gitu loh. Nah, di sini kamu akhirnya bertemu dengan orang seperti itu. Pada akhirnya, ya aku merasakan ada keajaiban. Karena keajaiban ini terjadi karena kegigihan kamu, karena usaha kamu. Mungkin akhirnya kamu menyadari, terungkaplah mungkin seseorang ini yang sudah menipu kamu menjaga jarak dari dia, kamu melepaskan dia. Atau kamu juga bingung, kenapa sih dia meninggalkan aku gitu loh. Atau kenapa sih dia seperti ini sifat sikapnya. Ternyata ya dia memiliki suatu tujuan yang tidak baik kepada kamu, akhirnya terungkap. Nah, situ akhirnya kamu bersyukur. Kamu dijauhi dari orang-orang seperti ini. Oke? Okay? Nah, jadi itu juga mungkin yang membuat kamu bingung. Tapi kita coba lihat ya dari kartu tarot klarifikasinya seperti apa. Kok bisa kamu bingung gitu ya. Padahal jadi kamu udah berusaha keras untuk bisa menemukan jawabannya ya. Tapi ya namanya kita manusia, terkadang kita juga punya batas pemikiran gitu ya. Oke, kita coba lihat apa yang kita bisa pahami dari kartu tarot ini ya, klarifikasinya. Oke, fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Oke. Ya. Ace of Wands. Nah, jadi walaupun di sini kamu bingung, walaupun di sini kamu merasa belum menemukan jawabannya, tapi masih ada kesempatan buat kamu ya untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Jadi itu nantinya akan membuat semua terungkap bahwasanya orang ini tidak layak, orang ini harus aku lepaskan, orang ini harus aku ikhlaskan gitu ya, orang ini harus aku maafkan begitu. Jadi akhirnya nantinya kamu akan ngerasa ini kesempatan aku untuk menjauh, bisa jadi ya, kesempatan aku untuk memulai satu usaha, kesempatan aku untuk memulai satu kehidupan baru begitu ya. Oke, karena di sini kamu mungkin merasa sangat bingung sekali ya dalam bertindak, dalam bersikap. Pada akhirnya kamu akan menemukan solusinya di sini. Oke. Di sini ada Two of Wands. Two of Wands, kesuksesan.
ya pada akhirnya kamu akan merasa sukses. Jadi solusinya akan kamu dapatkan, ya. Orang-orang yang mungkin tidak baik itu akan bisa kamu singkirkan, ya. Karena kamu tahu bagaimana caranya menyingkirkan mereka. Mungkin dengan cara kamu menjaga jarak, kamu membatasi diri kamu dengan mereka, kamu seolah-olah tidak mengenal mereka gitu ya. Bahkan kamu juga secara terang-terangan gitu loh, mengatakan kepada mereka-mereka yang kamu anggap tidak baik ya, bahwasanya aku tidak pantas untuk mereka gitu loh. Atau kamu tidak pantas untuk aku gitu ya. Jadi aku melihat akan ada kesuksesan di sini. Kamu akan meraih kesuksesan. Oke. Apalagi di sini ada Eight of Swords. Aku melihat memang kamu terjebak ya, terjebak dalam suatu hubungan, bisa jadi hubungan percintaan, di mana hubungan percintaan ini awalnya kamu percaya banget sama dia, kamu kayak ngerasa banget cinta dia itu ada buat kamu, ya. Tapi ternyata di balik itu semua dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Mungkin kamu sudah diberikan uang, kamu sudah dimanjakan, ternyata dia menyembunyikan sesuatu, yaitu ya ternyata dia sudah punya pasangan atau bahkan dia sudah menikah. Ini yang membuat kamu terjebak dalam suatu hubungan yang tidak pasti. Nah, ini jelas kamu membuang-buang waktu kamu, ya. Dan akhirnya disitulah kamu tidak akan bingung lagi. Mungkin ini juga sebuah masalah. Kenapa kamu bingung? Aku bingung. Kenapa aku bisa bertahan dengan dia? Memang awalnya kamu sudah mengetahui dia itu sudah punya pasangan, tapi kamu mencoba bertahan. Namun yang ada kamu selalu merasa kecewa, merasa disakiti oleh dia. Dan akhirnya kamu punya satu cara yang mungkin untuk meninggalkan. Walaupun kamu ngerasa, aku harus berjuang nih, aku harus bisa lepaskan dia. Walaupun sulit gitu ya, walaupun sedih gitu loh. Secara mungkin kamu sudah lama menjalin satu hubungan dengan dia, banyak kenangan-kenangan indah ya, yang pernah kamu buat bersama dia. Ya cukup, itu jadi kenangan buat kamu. Ya, lupakanlah hal-hal yang mungkin yang akan menghancurkan kamu nantinya ke depan. Oke? Jadi ini, aku melihat kamu terjebak ya, benar-benar terjebak. Jadi saat kamu benar-benar merasa, "Oh, aku terjebak nih dengan hubungan ini," saatnya dalam waktu dekat ini sebentar lagi kamu akan merasakan ada kekuatan dalam diri kamu untuk melepaskan dia. Ya, untuk melepaskan semuanya. Oke? Nah, di sini juga ada The Hangman. Nah, benar kan? Kamu benar-benar ingin merubah semua keadaan ini. Kamu benar-benar ingin ya, ingin hidup normal, ingin hidup bahagia, ingin hidup hidup apa ya, hidup senang, happy gitu ya. Nah, inilah yang terbaca, bahwasanya kamu benar-benar pengen merubah hidup kamu saat ini. Ya caranya ya salah satu mungkin dengan mencoba berdiri di kaki sendiri tanpa berharap kepada siapapun, baik itu kepada pasangan sekalipun ataupun tidak gitu ya. Nah, di sini aku ngerasakan bahwasanya kamu itu benar-benar memiliki suatu kegigihan untuk merubah semuanya. Oke? Dengan kekuatan kamu itu kamu bisa berubah semuanya ya. Kamu hebat sebenarnya ya. Inilah yang membuat kamu merinding, bahwasanya kamu itu punya kekuatan yang kamu sendiri tidak menyadari. Aku bisa ternyata merubah semuanya gitu loh. Apalagi di sini ada kesabaran yang kamu miliki. Kesabaran ini sangat penting sekali ya dalam hidup kita. Ya, sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi orang-orang toksik, sabar menghadapi semua tantangan, cobaan gitu loh. Jadi kamu ini sebenarnya bisa menaklukkan dunia dengan kesabaran kamu. Kamu juga bisa menaklukkan siapapun dengan kegigihan kamu gitu loh. Apapun ini bisa kamu lakukan. Itu sebenarnya kehebatan kamu. Kamu akan menyadari semua itu ya. Dalam waktu dekat kamu akan menyadari kalau kamu itu punya kekuatan gitu loh. Ya. Jadi benar-benar di sini aku juga melihat ada Three of Pentacles. Banyak ternyata orang-orang yang sangat menginginkan untuk mendekat ke kamu. Ya, karena kamu di sini mungkin makin bersinar, karena kamu punya kekuatan, kamu juga punya kualitas diri ya. Kamu juga punya nilai, walaupun banyak yang awalnya tidak berpihak kepada kamu, tapi ternyata setelah kamu menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya, banyak orang yang mulai mendekat ke kamu. Orang-orang yang mungkin boleh mendekat ke kamu ini tidak hanya ingin dekat saja, tapi dia juga punya tujuan. Dia pengen menenangkan diri, dia pengen mencari kenyamanan. Bahkan ada yang ngerasa begitu sangat cinta kamu, tergila-gila sama kamu ya.
Ini akan terungkap nantinya, di mana di saat kamu sudah menunjukkan siapa kamu sebenarnya, bahwasanya kamu tidak pantas loh, tidak dihargai gitu ya. Aku tidak pantas loh apa ya, ditinggalkan atau dihina, dicaci maki gitu loh. Aku pantasnya dicintai. Nah, kamu tunjukkan itu semua. Dan pada akhirnya banyak orang yang mulai mendekat ke kamu di sini. Ya, bahkan orang-orang tersebut mencoba untuk berlomba-lomba gitu ya, mencari perhatian kamu agar mereka mungkin diprioritaskan gitu loh. Karena kamu di sini juga ternyata punya, apa ya, kekuatan ataupun, kekuasaan gitu, seperti jabatan kah. Jadi banyak orang ya, kamu bisa merubah diri kamu, mungkin yang tadinya kamu hanya seseorang yang pegawai biasa, kamu sudah menjabat sebuah, kedudukan yang tinggi gitu ya, dan membuat orang-orang banyak nih mencari muka gitu. Ya ada seperti itu. Oke, nah jadi ini yang terbaca. Jadi di saat kamu merasa tidak dihargai, di saat banyak orang yang tidak berpihak kepada kamu, tunjukkanlah bahwasanya kamu itu adalah orang yang layak gitu loh. Ya, sehingga akhirnya mereka merasa menyesal nantinya. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Semoga eh tidak pun resonate, kamu bisa menemukan pesan-pesan positif di sini. Buang hal yang negatifnya ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.